Pemirsa, lokasi street fashion atau yang dikenal dengan sebutan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok sudah normal. Situasi di sudut kota Jakarta kawasan BNI City semakin sepi pasca dibubarkan petugas keamanan lantaran dianggap menimbulkan kemacetan dan kerumunan. Mengenang Citayam Fashion Week, ingatan melayang pada sosok JJ, Bonge, Kurma, dan Roy. Lantas, kemana mereka usai lokasi kumpul-kumpul di SCBD dibubarkan? Belakangan muncul video yang memperlihatkan JJ jalan sendiri tanpa pengawalan. Iya J, sedikit aja J, gimana J? CFP nih J, udah nggak aktif lagi nih J. Itu aku kurang tahu. Kurang tahu? Jadi sekarang kegiatannya apa aja sih? Sekarang makin sibuk kayaknya. Kamu ada makin ini sih. Lewat. JJ sudah kembali seperti pada saat belum viral. Kondisi ini seperti keinginan JJ menjadi sosok yang dulu, sehingga lebih leluasa melakukan kegiatan kesukaannya. Benarkah demikian? Namun kepada Grita Agatha, pemilik nama Jasmine Leticia itu menjelaskan jika ia mulai rindu menjadi viral lagi. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya. Wah, kaget gak sih viral? Kaget sih, tapi senang. Tapi senang, bersyukur ya. Karena orang semua banyak yang cari viral, tapi kamu gak cari-cari datengin viral. Aku dulu nih tanya, JJ Slebeo, ceritakan sebuah hal yang membuat kamu bangga terhadap diri sendiri. Pas aku viral sih, itu yang membuat aku bangga sama diri sendiri, terus kayak kepengen terus berkarya, terus pengen ngebanggain orang tua juga, ya terutama nenek aku, termasuk juga diri aku sendiri. Aku pengen punya goal sendiri aja sih Kak, sampai sekarang dan saat ini juga yang aku rasa dan aku dapatkan bahwa perjuangan aku nggak sia-sia gitu. Iya udah, kalau untuk diceritain satu hal yang ngebuat aku seneng ya pas keviralan ini aja sih. Kalau kamu, kalau orang-orang berjuang dulu baru viral. Kalau JJ viral dulu baru berjuang. Iya, lebih tepatnya gitu. Tapi itu salah satu kesempatan yang nggak semua orang dapat. Jadi kamu harus benar-benar bisa pertahanin itu, karena kan banyak banget yang viral tapi ya udah gitu kan. Nah, tapi kamu punya potensi yang luar biasa, kamu harus mempertahankan itu. Iya, semoga sih kalau memang dikasih kesempatan dan diperkenankan untuk mendapatkan kesempatan lagi ya mau sih. Disinggung soal komunikasinya dengan Kurma, Roy, dan Bonge, JJ mengungkapkan jika kini semakin jarang bertemu. Deket Kak. Dekat, Iya. masih sering ngobrol main. Kalau buat main ngobrol udah jarang karena udah pada sibuk masing-masing. Aku pun juga udah sibuk masing-masing, tapi untuk berkomunikasi juga masih lancar. Berarti dia sekarang sibuk apa? Aku sibuk tetap ngelanjutin endorse sama paling ya kalau ada kerjaan collab ya collab. Wede. Masih sih Kak, suka ketemu di Sudirman juga. Berasa banget. Biasanya sehari dapat 3 konten, ini cuma 1 gitu. Kadang nggak dapet sehari pun. Sama Roy tapi udah putus. Aku sama Roy ya Udah putus hubungan maksudnya? Enggak ya, masih temenan ya? temenan Kak sekarang, soalnya dia juga udah sibuk masing-masing, aku juga. Terus lebih jarang komunikasi, jadi ya jarang kabar-kabaran. Akhirnya memutuskan hubungan. Kondisinya di Citayam Fashion Week tuh masih rame, tapi nggak serame dulu. Catwalk sih masih ada, tapi buat yang nonton nggak boleh di tengah jalan karena mengganggu lalu lintas. Ya, JJ memang sempat viral dan juga emosi ketika diminta foto oleh penggemarnya. Dan sejak peristiwa itu, JJ seolah menghilang alias sulit ditemui. Belakangan, JJ mengungkapkan kondisi dirinya pasca tak lagi viral. Kemarin JJ juga sempat viral lagi nih. Terakhir yang JJ katanya marah-marah di Sudirman. Itu pakai bodyguard banyak, ngomong apa? Fotonya nanti tapi mukanya marah. Iya, ada yang marah. Itu semua orang menghujat JJ, bilang ini siapa, artis bukan, siapa bukan, tapi sombong banget gitu. Iya. Tapi kalau aku pribadi, aku ngerasa itu kalau kamu benar merasa itu sebenarnya masih wajar-wajar aja, karena kamu orang yang belum pernah dapat attention seperti itu,
terus tiba-tiba semua Indonesia tahu kamu. Iya, itu kaget. Itu pasti kaget banget dan kamu nggak tahu kan cara untuk menghandle itu semua tuh gimana. Kamu tuh butuh proses panjang untuk tahu gitu. Artis yang dari nol aja tuh ditahu orang terus deket. Oh gini ya saya deketin sama 5 orang. Oh gini deket sama 100 orang. Oh ini dari ribuan nih kayak kemarin. Aku nggak tahu deh. Tapi itu banyak banget kan. Tapi kamu boleh sadar saat itu tuh apa sih yang terjadi sebenarnya Di TKP ya. Yang sebenarnya terjadi di TKP memang bodyguard memang ada. Tapi aku nggak pernah menyuruh dan mengatasnamakan kayak oh gue mau pakai ini, enggak. Cuman mereka memang antisipasi takutnya kalau aku jalan sendiri nanti ini kenapa-napa apa gimana kamu nggak bisa nge-handle, butuh orang yang lebih tua untuk menghandle itu semua situasi. Jadi terjadilah ada orang yang menemani, bukan bodyguard sih, lebih orang yang menemani aja. Terus pada saat di TKP tersebut juga aku yang rada kesel aja sih ya, rada keselnya memang aku sempat marah beneran, cuman bukan yang bagian nanti foto tapi minggir dulu. Yang bagian di videoin kan memang pesannya memang aku terlihat kayak teriak-teriaknya sama penonton yang ada di kanan, kiri, depan, belakang. Padahal aku tuh memang di situ ada syuting video dan di sana memang udah ada skripnya, udah dibuat skripsinya tuh kayak nanti kamu harus begini ya, kamu harus kayak gitu dan aku orangnya improve kan. Jadi kalau misalnya aku disuruh lu acting marah gitu. Dan di situ kan karena memang aku disuruh. Kalau aku nggak disuruh pun aku nggak akan seperti itu. Karena jadi aku posisi yang iya viral itu kamu tidak marah ya saat itu ya. nggak marah. Secara pribadi pun kamu nggak Secara marah ya. pribadi memang tidak marah, cuman untuk ngelihat keramaian seperti itu, aku cuman was-was, cuman satu. Agak was-wasnya tuh memang karena banyak ibu-ibu yang mau anak dan anaknya masih di bawah umur banget. Ada beberapa balita, ada beberapa anak bayi. Itu kan kalau kayak gitu kan risih lah mereka gitu anak-anaknya apa gimana. Dan akhirnya pun pada saat itu yang bikin aku marah memang karena aku ngerasa di situ crowded, penuh, panas, sumpek dan lain-lain. Memang itu keluhannya. Cuman kalau untuk marah sampai kayak gitu, yang itu memang scripted. Kalau selebihnya aku nggak marah. Jadi aktris mungkin Hal yang kayak visi misi aku untuk kehidupan tuh memang ada banyak banget pilihannya. Karena sejujurnya aku mungkin orang nggak tahu aku punya bakat atau enggak. Aku tidak menyombongkan diri dan tidak merasa punya bakat atau enggak. Cuman di sini aku bisa main klarinet, bisa nyanyi, aku juga bisa public speaking. Iya, bisa main piano pun bisa, main drum pun bisa. berarti kamu akan arahnya ke musik ya. Arah ke musik, tapi pengen sembari ada actingnya gitu. Karena emang aku anaknya banyak maunya.